adik-adik di rumah, selamat jumpa dengan Kakak Enda. Di hari ini Kakak Enda akan menceritakan dongeng sebelum tidur. Jadi yang mau tidur, yang mau dengar dongeng, datang ke channel ini dan kalian akan mendengarkan Kakak Enda mendongeng. Tetapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, harus segera subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya tentang dongeng sebelum tidur. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Kakak Enda akan membacakan dongeng sebelum tidur yang berjudul Kisah Tika dan Tikus Pembawa Berlian. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dan 3 anaknya. Ibu ini bernama Ibu Susi dan ketiga anaknya yang bernama Tika, Yani, dan Cito. Sudah 5 tahun lamanya, ayah mereka meninggalkan dunia karena jatuh sakit dan tidak bisa sembuh. Akhirnya harus meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Setelah meninggalnya sang ayah, Ibu Susi harus menjadi ibu dan juga menjadi ayah bagi ketiga anaknya. Ibu Susi harus bekerja keras untuk bisa mencari nafkah guna menghidupi ketiga anaknya, terutama si bungsu Cito yang baru berumur 9 bulan. Ibu Susi mulai mengolah kemampuannya dalam membuat roti. Digunakannya lah kemampuan itu untuk usaha mencari nafkah. Ibu Susi mulai membeli beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan roti dengan menggunakan sisa tabungan sepeninggalan ayahnya. Beruntung sekali, Ibu Susi memiliki anak tertua yang bernama Tika yang selalu setia membantu Ibu Susi dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga adiknya, bahkan Tikalah yang menjual roti ibunya. Tika adalah anak yang rajin. Dia sangat memahami keadaan ibu dan adik-adiknya. Sehingga walaupun umur Tika sudah beranjak remaja, Tika tidak pernah malu, bahkan meminta dibelikan baju atau sepatu baru dari ibunya. Seperti teman-teman Tika yang lain, ketika naik kelas harus dibelikan baju baru, tas, sepatu, dan lain-lain. Tetapi Tika tidak seperti itu. Tika sekarang berumur 13 tahun. Tika duduk di kelas 2 SMP. Tentunya anak seusia Tika sudah ada perasaan malu kalau harus berjualan roti keliling. Tapi bagi Tika tidak. Dia suka dengan kegiatan membantu ibunya ini. Tika rajin dan selalu ramah dengan semua orang. Bahkan di wajahnya selalu terlihat ceria. Sifat Tika inilah yang membuat banyak tetangga yang senang membeli roti dari Tika untuk sarapan pagi. Hasil penjualan roti inilah yang selalu membantu Tika dan keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walau tidak semuanya, tetapi Tika tetap bersyukur dengan ibunya. Setiap sepulang sekolah, Tika menggendong adiknya yang masih kecil itu. Bahkan Tika bisa meniduri adiknya, sehingga Ibu Susi bisa membuat roti dengan baik. Bahkan ketika adiknya sudah tidur, Tika juga bisa membereskan halaman rumah, bahkan mencuci piring kotor yang tersisa. Agar ketika setelah ibunya selesai membuat roti, ibunya sudah boleh beristirahat dengan adik-adiknya. Dan di esok pagi sebelum ke sekolah, Tika harus bangun lebih awal untuk menjual roti-roti ibunya, barulah Tika ke sekolah. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Tika dan ibunya. Mereka juga tak lupa selalu menyisihkan sebagian dari hasil jualan roti mereka untuk ditabung. 2 tahun berlalu, kini Tika sudah akan naik ke jenjang pendidikan SMA. Tika sudah lulus dari SMP dengan nilai yang sangat baik
yaitu Tika mendapatkan peringkat ketiga dari 40 siswa di kelasnya. Sebelum pulang sekolah, Tika dan teman-temannya dikumpulkan oleh guru mereka, dan guru mereka menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui biaya untuk pindah ke SMA. Dan ketika mendengarkan jumlah yang disampaikan oleh gurunya, Tika sangat kaget. Karena dia merasa tabungan dia dan ibunya dari hasil penjualan roti pasti belum cukup untuk biaya pindah sekolahnya. Dalam perjalanan pulangnya ke rumah, Tika terlihat tidak bersemangat dan memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah sesampainya di rumah, Tika pun menghentikan pakaiannya dan berdoa. Dan seperti biasanya, Tika membantu menjaga adiknya agar ibunya bisa membuat roti. Saat itu, Tika berlari. Saat itu Tika belum berani untuk menyampaikan biaya masuk sekolahnya kepada ibunya. Tika takut ibunya akan jatuh sakit kalau terlalu banyak beban pikiran yang ia harus pikul. Hari sudah sore, Ibu Susi sudah selesai membuat roti dan kembali beristirahat dengan adik-adiknya. Tika pun meminta izin dari ibunya untuk berjalan-jalan ke pantai, karena rumah Tika sangat dekat dengan pantai. Kemudian Tika pun pergi dan duduk di tepi pantai, tepatnya di bawah sebuah pohon yang sangat rimbun dan sangat sejuk. Bahkan angin-angin sepoi terasa sangat syahdu. Tika pun duduk dan selalu dalam hatinya ia berdoa untuk Sang Pencipta agar bisa menyelesaikan masalahnya. Karena suasana pantai yang sangat tenang, Tika pun tertidur dan dia pun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat seekor tikus datang menghampirinya, dan pada mulut tikus itu ada 3 buah berlian yang sangat berkilau. Dan tikus itu meletakkan ketiga berlian itu di hadapan Tika. Dan tikus itu berbicara kepada Tika. Katanya, ambillah yang kau perlukan, pakailah secukupnya. Tika pun terbangun dan sangat terkejut dengan mimpinya. Tika pun terbangun dan dia melihat hari sudah hampir malam. Ini waktunya untuk Tika pulang. Tika pun mulai mengangkat dirinya dan sedang berdiri untuk pulang. Tiba-tiba Tika mendengar ada suara seekor tikus. Cit, 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 cit. Dan Tika pun mencari arah sumber suara itu. Dan ternyata tikus kecil itu ada tepat di belakangnya. Dan apa yang dilihatnya teman-teman, Tika sangat terkejut karena yang mimpinya tadi menjadi kenyataan. Tika sangat kaget. Di mulut tikus itu ada 3 buah berlian yang sangat persis sama dalam mimpinya. Tikus itu mendekat kepada Tika. Tetapi bedanya, di dalam mimpinya itu tikusnya berbicara, tetapi di sini tidak. Tikus hanya datang menghampiri Tika. Dan teringat pula di mimpinya bahwa tikus itu berbicara, ambillah dan pakailah secukupnya. Kemudian Tika pun mengambil 1 berlian di mulut tikus itu dan membiarkan tikus itu pergi dengan 2 berlian di mulutnya. Di saat ini Tika tidak menjadi anak yang serakah. Tika pun menjadi sangat kegirangan karena dia tahu bahwa
Berlian itu adalah benda yang mahal dan ketika dijual pasti bisa mendapatkan uang. Dan dia berlari pulang menjumpai ibunya. Sesampai di rumah, Tika pun menceritakan semua kisah yang dia alami di pantai, bahkan menceritakan tentang biaya perpindahan sekolahnya yang sangat besar. Tika dan ibunya pun tak berhenti bersyukur untuk kejadian yang terjadi bahwa Tika menemukan satu buah berlian pada mulut tikus itu. Tidak menunggu lama, Tika dan ibunya pergi ke toko penjualan emas dan berlian. Di sana Tika dan ibu menjual berlian dan mereka mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil penjualan berlian itu. Tika dan ibu pun sangat senang. Dengan uang itu Tika dan keluarganya akan hidup lebih baik dari biasanya. Ibu Susi setelah tibanya di rumah, ia membelanjakan bahan roti yang sangat banyak. Dibuatnya roti dengan jumlah yang banyak dan membagikannya kepada tetangga-tetangga mereka sebagai wujud syukur mereka kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi berkat. Dan mereka pun membuka toko roti yang lumayan besar di halaman rumah mereka. Kini Tika tidak lagi berjualan berkeliling, tetapi semua roti yang ibunya buat sudah bisa dimasukkan ke dalam toko untuk dijual. Tidak ketinggalan juga uang sisa penjualan berlian mereka belanjakan banyak bahan-bahan sembako dan kembali mereka jual dengan harga murah, tidak mendapatkan keuntungan terlalu besar kepada tetangga-tetangga di desa tempat Tika tinggal. Kini Tika hidup bahagia dengan ibu dan kedua adiknya. Tidak lupa mereka selalu berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan di sekitar mereka. Pesan dari dongeng ini adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus tetap tenang, tetap bekerja dengan giat, dan tak lupa kita harus berdoa. Karena Tuhan Sang Pencipta punya banyak cara untuk mendatangkan rezeki untuk kita, orang-orang yang membutuhkannya. Hiduplah saling berbagi dan jangan serakah. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini sudah mendengar dongeng sebelum tidur dari Kakak Enda. Selamat tidur, jangan lupa berdoa dan mimpi indah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.